Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas semuanya. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Supaya kita tahu apa sih itu puisi. Yuk kita simak videonya dengan baik. Halo semuanya, baiklah pada video kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Nah sebelum itu apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari puisi? Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra di mana berisi ungkapan dan perasaan dari seorang penyair, di mana bahasanya terikat dengan irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Oke anak-anak semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari puisi. Nah, anak-anak semua, jadi puisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua ada puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Apa sih yang dimaksud dengan puisi naratif? Jadi, puisi naratif itu adalah puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi naratif ini terbagi menjadi beberapa bagian loh. Apa aja sih? Yang pertama ada balada dan ada romansa. Seperti apa sih contoh dari puisi balada? Langsung aja yuk kita lihat contohnya. Kepalaku puisi yang tidak pernah mampu membaca tanda baca di matamu. Tanda titik ataukah tanda jeda yang berkepanjangan. Tidak pernah ada rumah. Peta tidak mengenal alamatmu. Berkelok dan terlalu banyak persimpangan. Nah, yang kedua adalah puisi lirik. Apa sih yang dimaksud dengan puisi lirik? Jadi, puisi lirik ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama adalah puisi elegi. Apa yang dimaksud dengan puisi elegi? Puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Nah, yang kedua adalah puisi serenanda. Serenanda ini adalah puisi nyanyian atau sajak yang mengisahkan tentang percintaan. Nah, serenanda berasal dari kata nyanyian yang dinyanyikan pada waktu senja. Yang ketiga adalah ode. Ode ini merupakan pujaan terhadap seseorang. Nah, biasanya penulis menuliskan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi. Nah, gimana sih contoh dari puisi lirik ini? Langsung aja yuk kita lihat contoh dari puisi lirik. Walau nestapa, sesekali kuhala napas tak tertata, tetap saja arus mendesir menyapa, seakan mengikat hanyut di kedalamannya. Aku pasrah. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, maupun suasana yang dianggap menarik perhatian. Ada 2 jenis puisi deskriptif. Yang pertama yaitu Satire, yaitu puisi yang menyatakan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kami teraniaya. Merdeka bukan perihal bebas dari penjajah, tapi bebas dari kaum latah. Latah untuk tampil mewah dan berkelas, tanpa memikirkan kami. Puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Wajah tua pemilik kebisuan, saksi kematian, mengalir darah penindasan. Mereka menyebutnya tanah kesurupan dari keserakahan akan kekuasaan. Selanjutnya unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi atas 2. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Adapun unsur intrinsik yaitu yang pertama ada diksi atau pilihan kata.
Dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama, juga kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, serta dalam suatu puisi keseluruhan. Yang kedua, ada daya bayang atau imaji. Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual ataupun auditif. Yang ketiga, ada gaya bahasa atau majas. Yang dimaksud dengan gaya bahasa atau majas yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambing. Unsur intrinsik yang keempat yaitu bunyi. Dalam puisi, bunyi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. 5. Rima merupakan persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam, ritme. Dalam puisi, ritme adalah dinamika suara dalam puisi yang tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Yang ketujuh, tema. Dalam puisi, tema ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Selanjutnya unsur puisi yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun unsur ekstrinsik yaitu yang pertama, aspek historis, merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung di dalam puisi. Yang kedua, aspek psikologis, merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat di dalam puisi. Yang ketiga, aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan, dan beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini puisi tidak saling terkait satu sama lain. Yang keempat, aspek religius. Aspek ini mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh pengarang. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai puisi. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.